Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan serius berusaha untuk melupakanmu. Jadi ketika mantan berusaha melupakan dengan cara segera mencari pengganti kita, itu sebenarnya tanda-tanda sebenarnya dia tidak terlalu serius juga untuk bisa melupakan kita. Karena seperti sering kita bahas, melupakan dengan cara mencari pengganti itu lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Kadang cara itu cuma untuk mengisi kesibukan dan waktu yang kosong saja. Ya, jadi bukan cinta, tetapi having fun saja. Nah, sehingga kalau orang mencari pengganti itu dalam waktu yang sangat dekat, itu jarang tuh yang kemudian akan betul-betul bersama, tetapi lebih tepat disebut sebagai pelarian cinta sesaat. Ya, dan begitu dia sudah bisa menata hati dan pikirannya kembali, ya sudah, dia akan mengejar cinta yang betul-betul dia inginkan. Jadi ini ibaratnya cuma seperti jembatan saja, ya, yang dia lewati dan kemudian dia akan pergi. Nah, itu kalau dengan cara mencari pengganti. Sebenarnya tanda bahwa mantan sedang serius betul berusaha untuk melupakan kita bukan dengan dia mencari pengganti kita secepat mungkin, bukan. Tandanya ada 3. Yang pertama, dia akan mencari lingkungan dan suasana yang baru. Sehingga ketika orang betul-betul berusaha untuk melupakan, biasanya yang mereka lakukan itu, ya kalau mereka mahasiswa ngekos begitu, mereka akan pindah kos-kosan. Ya. Kalau mereka berada di sebuah kota misalkan, kalau orang sudah bekerja kan dia bisa resign, kemudian dia bisa mencari pekerjaan lain. Nah, biasanya dia akan pindah kota. Ya, walaupun tidak terlalu jauh lah, cuman beda kabupaten bertetangga begitu, tetapi dia betul-betul membutuhkan suasana yang baru. Karena ketika dia masih berada di tempat yang sama, dia akan selalu kepikiran dan teringat kepada kita. Ya, misal dia masih di kota yang sama dengan kita, maka kemanapun dia pergi, selalu kan ada kenangan bersama kita. Jalan mana yang dilewati selalu ada kenangan bersama kita. Dia pergi ke toko, pergi ke mall, pergi ke pasar, pergi ke bioskop, kemanapun selalu ada kenangan bersama dengan kita. Ya kalau begitu bagaimana dia bisa melupakan kita? Nah, maka dia butuh suasana yang betul-betul baru. Ya, kalau dia satu tempat pekerjaan dengan kita, maka dia akan resign. Dia akan mencari tempat pekerjaan yang baru. Ya, kalau dia berada di sebuah kos-kosan tadi, maka dia akan pindah. Kalau rumah agak susah juga ya, harus jual rumah dulu, beli rumah yang baru. Kalau kos-kosan kan gampang tuh, mahasiswa ya begitu nggak betah atau butuh suasana yang baru tinggal keluar. Yang pusing orang tuanya harus nyari duit kos lagi kan. Kemudian yaitu tadi, kalau dia berada di sebuah kota maka dia akan pindah ke kota yang lain. Nah, itu tanda bahwa mantan betul-betul serius ingin melupakan kita. Yang kedua, mantan akan juga menghilang ya dari kontak teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena dia tahu persis kalau teman-teman dan sahabat-sahabatnya yang juga teman dan sahabat-sahabat kita tahu dia berada di mana, maka kita otomatis akan tahu juga dia berada di mana. Nah, ketika dia berusaha melupakan kita, kalau kita bertanya kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan yang kita juga kenal baik kepada mereka, jawabannya akan sama.
Mereka tidak tahu sekarang mantan ada di mana, mantan sama sekali tidak pernah memberikan kabar kepada mereka. Ya. Nah, yang ketiga, biasanya mantan akan menghapus media sosialnya. Jadi bukan mengganti media sosial, tetapi menghapus. Kalau mengganti media sosial, akunnya dia ganti, kita masih bisa cari. Tapi kalau dia hapus, ya sudah, kita tidak bisa temukan dia. Termasuk juga, dia tidak cuma memblokir nomor telepon kita, kalau kita blokir, dia masih bisa kita hubungi dengan menggunakan nomor telepon yang lain. Tetapi dia akan mengganti nomor teleponnya dan dia juga tidak akan ngabari itu kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Sehingga kalau kita tanya juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya, nomor telepon mantan berapa sekarang? Tidak tahu. Nomor telepon yang lama sudah berubah. Nah, jadi begitu. Itu kalau kita melihat 3 tanda ini, itu adalah pertanda bahwa mantan sedang betul-betul serius berusaha untuk melupakan kita. Artinya apa sekarang? Artinya kalau kita masih menginginkan mantan untuk kembali, kan satu-satunya cara yang kita miliki adalah berdoa dan sabar dengan doa tadi. Itu saja yang bisa kita lakukan. Nah, kita mau nyari kemana? Mantan di mana kita tidak tahu, teman-temannya tidak tahu, bahkan kita tanya kepada adiknya, keluarganya, semuanya jawabannya tidak tahu di mana sekarang, ya. Kita tanya nomor teleponnya juga mereka tidak tahu, atau mereka diminta untuk merahasiakannya dari kita. Dia juga tidak menggunakan media sosial. Jadi bagaimana kita bisa ketemu sama dia? Jadi satu-satunya cara yang kita punya sekarang adalah berdoa dalam sabar. Semoga doa kita yang dilandasi dengan kesabaran menjadi doa yang terkabul. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, jadi kita harus sabar, tidak mengeluh dalam berdoa. Insya Allah semoga mantan mendapatkan hidayah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.